semangat jihad kita untuk melawan Zionis itu adalah selama-lamanya iman sebetulnya. Dengan tetap membeli produk nasional dan meninggalkan produk yang terafiliasi Israel. Nah, maknanya adalah hari ini memang adalah kita menjadikan itu sebuah peluang untuk bersama-sama menyediakan alternatif yang lebih halal, lebih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Omong-Omong Podcast, dengan saya, Michael Jackson, dan teman saya, Said Bajuri. Baik, Bib, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Amin. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Lebih cocok nih, orang Arab. Kebetulan aja. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan suci ini, Bib, kita kemarin mendengar kabar dari Majelis Ulama Indonesia yang bukan spontan ya, tapi kembali menegaskan bahwa ini momentum bagi umat Muslim untuk memperkuat aksi boikot. Karena kita kembali lagi memperkuat lagi. Karena meskipun ada gencatan senjata gitu ya, tetapi belakangan juga gencatan itu dilanggar. Iya, betul. Dan kita tentu masih ingat ada banyak darah Palestina. Dan tentu kita akan bahas ini tidak sendirian, kita sudah kedatangan tamu. Siap. Yang satu kawan saya, senior saya, Ustadz Nanang atau Kang Nanang. Kang Ustadz. Kang Nanang ya, Ketua Ustadz Badan Kang Nanang. Jadi bukan senior, Pak, remaja macet. Remis. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Macet Indonesia BKPRMI. Selamat datang, Bang. Baik, terima kasih. Juga kawan saya di sebelah kiri, Fuad Adnan, Koordinator Nasional Gerakan Kebangkitan Produk Nasional. Keren. Supaya ahlan wa sahlan. Ahlan, Pak. Syahrul Mubarak. Baik, Mubarak, insyaallah. Amin. baik, saya langsung saja straight to the point. dong. Ini Gerbang Pernas ini adalah organisasi gerakan masyarakat sipil yang menginisiasi salah satu yang memboikot produk-produk terafiliasi Israel. Dan kita lihat tentu selama setahun terakhir cukup panjang, ya kita lihat, ya minta maaf saya sebut ada beberapa produk yang sudah mengalami kemunduran, pendapatannya menurun, anjlok, bahkan tutup sebagian gerai. Iya. Kalau saya boleh sebut misalnya Starbucks, kemudian KFC, juga McDonald juga ada di situ gitu ya. Saya mau tanya ke Kanda Fuad ini. Jadi sejauh ini bagaimana sebenarnya efektivitas dan langkah agenda boikot yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama ini? Apakah sudah puas dengan capaian selama ini, atau memang sebenarnya tidak ada kata puas selain kemudian kalau nanti Palestina sudah merdeka begitu? Iya, abang-abang sekalian dan host yang saya hormati, saya awali dengan bahwa masuk ke bulan Ramadan ini, sahur Ramadan imanan hisaban, justru kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya, mengigatkan kembali. Dan saya kira memperkuat boikot terhadap produk afiliasi Israel sebuah nahi munkar yang harus kita galakan, kita kuatkan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Walaupun sekarang sudah terjadi gencatan senjata, tapi tidak menutup kemungkinan dari kelicikan Zionis, di mana di tepi barat seperti di Yerusalem dan daerah-daerah sekitarnya, penembakan masih terus terjadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Walaupun memang di Gaza secara update tidak ada pembantaian, tapi mereka beralih ke sebelah tepi barat Palestina. Iya, tepi barat di sebelah timur dari Gaza. Nah, kita mendorong bahwa masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya untuk tetap melanjutkan aksi boikot ini, ya kan? Seperti misalnya yang dilakukan oleh BDS Movement, Boycott, Divestasi and Sanction. Teman-teman BDS ya? Iya, dari tahun 2005 mereka istiqomah, konsisten untuk tetap melawan Zionis, karena mereka tahu akal-akalan Zionis ini. Mungkin di saat sempit mereka menawarkan gencatan senjata, tapi saat kekuatannya besar, saya kira tidak menutup kemungkinan mereka akan mencederai perjanjian. Ya.
kita lihat di skala politik internasional misalnya juga, karena memang Israel ini sedang kesulitan, ada beberapa pertikaian dengan Yaman, Hizbullah dan lain sebagainya, Syria, ya? Iran dan merdekanya Syria, sehingga mereka konsentrasinya terpecah, dan dalam negeri dukungan terhadap Benyamin Netanyahu juga mulai melemah dengan anggaran perang yang makin kosong dari backup utamanya United States Amerika, dan ini juga berimbas pada Ukraina kan, sudah seperti angkat tangan mendukung Ukraina. Ini geopolitik internasional ya. Yang mempengaruhi ya posisi Iya. Israel. Kembali ke Indonesia, sebagai umat, sebagai rakyat Indonesia, kita tetap galakan boykot ini. Ada beberapa produknya kita sudah yang dirilis YKMI saja yang 10 itu ya. 10 itu Ya. ya. Teman-teman tahu lah, misalnya seperti McD, KFC, saya sebut saja, Unilever dan sebagainya, Danone. yang selama beberapa tahun mereka mengakui income-nya menurun, bahkan beberapa gerai sudah tutup. Kita lihat kebangkrutan ini mendera perusahaan-perusahaan pendukung Zionis di seluruh dunia. Bahkan saya baca di salah satu media nasional terakhir, ada perwakilan mereka dari korporasi tersebut mendatangi MUI, bagaimana pendapatan kami telah menurun. Ya, kata MUI, kami tidak bisa membantu Anda karena Anda tetap menyuplai bantuan terhadap Zionis Israel. Tidak, kami sekarang donasi dan membantu Palestina. Oh, ini yang disebut dengan washing Palestina nih. Palestine washing, di mana mereka mencoba seolah-olah membantu donasi dengan iuran yang tidak begitu besar dibanding dukungan mereka terhadap Zionis. Kasih bantuan. Ini adalah sebuah tindakan kamuflase, saya kira, Bang, untuk mengibuli para pejuang di seluruh dunia yang sedang memboikot produk afiliasi Israel. Perusahaan-perusahaan ini melakukan gimmick, melakukan donasi, melakukan bantuan kemanusiaan dengan sekadarnya, agar mereka bisa cuci tangan dari apa yang mereka lakukan dan dukungan mereka terhadap Zionis. Nah, ini yang agak terpisah. Jadi gerbang Perumnas kan juga selain memboikot, mendorong peralihan penggunaan produk dari produk-produk yang kita boikot tadi ke produk nasional. Saya dulu kalau tidak salah Anda mengkampanyekan kalau berhenti minum Starbucks tapi pindah ke kopi tuku begitu ya. Tidak minum Aqua, minum misalnya Pristine atau minum merek-merek lokal semacam Bening, kemudian Zoom dan lain sebagainya. Kemudian jangan makan McD, pindah ke Hisana Fried Chicken gitu. Nah, capaian ini sudah kelihatan belum? Apa menurut Anda sudah, oh ya ini memang sudah sadar nih kita semua nih dan kayaknya efektif betul? Kelihatannya host banyak sekali menyebut merek ya. bukan momen iklan. Tapi hati-hati keseringan disebut itu merupakan iklan juga. Iklan terselubung. Oke. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Artinya saat kita menggelorakan, saya semangat sekali boikot, maka harus ada barang substitusi untuk bisa menggantikan barang yang kita boikot. Oke. Keperluan barang-barang yang kita boikot juga ini bukan berarti kalau kita tidak mengkonsumsi barang itu juga kemudian kita menjadi sakit dan sebagainya. Bukan kebutuhan pokok. Kita bisa mencari merek nasional yang masih bisa kita gunakan. Misalnya Paragon misalnya. Saya tidak sebut merek dulu ya. Artinya dalam bentuk makanan, kuliner, kecantikan, produk kecantikan rumah tangga banyak sekali barang substitusi itu. Banyak sekali, dan kita bisa mengalihkan untuk membeli barang produk nasional tentunya, agar semangat jihad kita untuk melawan Zionis itu adalah selama-lamanya iman sebetulnya. Dengan tetap membeli produk nasional dan meninggalkan produk yang terafiliasi Israel. Tapi ada satu kasus nih, bahan bakar yang kita pakai biasa. Sel itu posisinya kemana ya? Nah, kalau saya saya coba searching, ternyata memang perusahaan Belanda. Oh, Belanda. Ya, tapi berkantor di Britania Raya. Enggak ada afiliasi dan dengan Israel. afiliasinya ketika saya searching di web BD Nas itu masuk ya. Dia tidak
tidak terdetek. Oh, benar. Tidak ada dukungan terhadap sejauh ini. Kalaupun memang kita tetap membeli bahan bakar diesel yang produk luar, kita secara kritis kita lihat sel ini berafiliasi tidak ke Zionis. Sepanjang ini tidak. Kenapa saya menyebut merek-merek tadi? Karena minta maaf, banyak pihak yang menuding kelompok Anda ini ditunggangi oleh pihak ketiga, oleh orang-orang yang misalnya punya kepentingan bisnis gitu. Jadi jangan pakai A, karena betul nggak ini? Anda ditunggangi nggak ini sama pihak ketiga ini? Saya kira setiap perjuangan punya resiko ya. Dan di mana-mana juga tuduhan-tuduhan yang negatif itu akan bisa ditembakkan ke seorang pejuang gitu. Luar biasa. Dan masyarakat paham itu. Kemudian kita juga bisa searching di mana produk-produk yang terafiliasi, di mana produk tidak. Ini kan mungkin tuduhan-tuduhan seperti itu juga itu bisa menjadi gimmick mereka untuk bisa melakukan Palestina washing tadi. Menyudutkan ya. Iya, menyudutkan, meredupkan, menggembosi setiap gerakan-gerakan yang ditujukan untuk memboikot Israel. Sah-sah saja kalau mereka kemudian menuduh kami seperti itu. Tapi sepanjang perjalanan kami mengkampanyekan boikot ini, ya kami lakukan ini dengan dengan niat yang baik, dengan ketulusan untuk membantu para saudara kami sesama muslim di Palestina. Oke. Beb, siap Beb. Berarti Bang, apakah udah efektifkah boikot Israel? Kayak contoh misalkan, nggak menutup ini selama nih lewat daerah ini kan ada McDonald. Tapi di situ banyak juga yang ini orang Muslim yang makan. Berjilbab terutama banyak ibu-ibu sama anak-anak. Nah, apakah sudah jiwanya udah giroh bela Palestina udah hilang? Iya. Atau Ini belakangan. Ini belum apa nih? Pas bukber Juga rame. Bukber juga rame. Terus Starbucks dekat rumah juga adalah orang-orang kita lah. Gitu. Iya. Gimana tuh Bang? Kalau secara makroekonomi ya jelas bahwa mereka mengalami kebangkrutan, Bang. Oke. Apalagi beberapa perwakilannya sudah mendatangi MUI karena gejala yang muncul dari turunnya animo masyarakat membeli produk mereka. Tapi kemudian masih ada warga masyarakat yang masih mengunjungi gerai-gerai mereka, itu di luar kemampuan kami untuk kami tidak mungkin kemudian melakukan sweeping dan memberhentikan mereka. Gerakan ini kan gerakan kesadaran, bukan gerakan pemaksaan. Berarti bisa dibilang oknum. Ya, saya tidak bisa berani menyebut itu juga. Walaupun bagaimana mereka tetap saudara kita. Mungkin khilaf kali. Khilaf. Nah, ya. Tapi kalau kita kampanyekan lagi, kita gelorakan lagi, kita mungkin akan kita sampaikan lagi informasi detail bahwa mereka masih mendukung gerakan Zionis Israel. Nanti dalam waktu mungkin setelah Ramadan akan ada pelanggaran perjanjian dan lain sebagainya. Sekarang juga di tepi barat masih berlangsung penembakan. Betul. Karena memang perjanjian itu kan secara yurisdiksi hanya ada di Gaza, bukan di tepi barat. Dataran tinggi Golan sudah betul-betul dikuasai oleh Israel. Karena mereka mau menyeberang ke Suriah kan mereka menguasai dataran tinggi Golan itu. Sementara perjanjian itu memang dikhususkan sebagai Gaza ya. Teritorialnya di wilayah Gaza, bukan di tepi barat, bukan di Palestina secara keseluruhan. Oke. Kang Nanang, ini kan juga soal ini kan BKPR ini nggak ketinggalan. Ya. Saya dengar sudah sejak setahun lalu juga sudah bikin edaran ya ke seluruh kader se-Indonesia untuk ikut memboikot produk. Ya. Ini memang sesuatu yang disadari oleh sesuatu yang dibangun dengan kesadaran atau memang ikut-ikutan juga mau boikot? Yang pertama bagi BKPRMB ketika pemimpin kita khususnya negara kita, apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa, maka BKPRMB tidak ada istilah untuk menghindar, bukan juga memaksa. Ini adalah memang gerakan kesadaran bersama. BKPRMB memandang bahwa
fatwa MUI yang tahun 2023 itu 83 2023. nomor 83 ini merupakan kewajantahan dari juga politik luar negerinya Indonesia Oke. yang termaktub juga dalam pembukaan undang-undang Bebas bahwa aktif ya. negara kita kan bebas aktif ya, tapi ketika terjadi kezoliman, terjadi penjajahan, maka itu mengutuk keras, Betul, gitu ya. betul. Bahkan di pembukaan itu sudah jelaskan penjajahan di atas dunia itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan, gitu dan yang lainnya. Bahkan Bung Karno itu pasang badan kan, yaitu selama Palestina belum merdeka, maka Indonesia bersama dengan Palestina dalam hal ini. Bahkan kalau kita lihat sejarah juga bahwa Palestina itu adalah negara yang pertama ya kan mendukung tentang kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Hari ini mereka sering berduka. Terlepas dari permasalahan gonceng-gancing itu, ya. Bahkan dari sisi apapun, ya kan tercoreng segi agama tercoreng. Tidak ada satu agama yang mengajarkan sebanyak untuk pembunuhan, untuk penjajahan, genosida dan yang lainnya. Kalau itu ada berarti bukan agama sebenarnya. Tercoreng dalam hal ini sisi agama. Sisi sosial, kemanusiaan apalagi, ya kan? Sisi pendidikan, politik juga sudah ya carut marut dalam hal ini. Nah, udah oke, kita hilangkan semua sisi kemanusiaan kita. Bahwa ada sisi basyariah yang Tuhan ciptakan kita ini mestinya punya harkat martabat yang sama untuk dihargai, ya kan? Di sama-sama saling hidup bertoleransi, bertetangga dan yang lain. Bahkan dalam Islam itu tetangga itu kalau kata Nabi dibolehkan dia adalah bagian daripada keluargaku, maka dia akan jadi ahli warisku. Itu tetangga. Ya kan? Sekarang kita berdampingan dengan banyak pihak, banyak agama. Maka tidak ada kata diam bagi PKPRMI ketika ada kezaliman, apalagi penjajahan, genosida, kecuali untuk berdiri bersama-sama dengan gerakan umat yang lainnya. Apalagi negara, ya kan, dalam hal ini Presiden kita juga sudah memberikan perhatian penting kepada gerakan pembebasan dan kemerdekaan Palestina. Juga MUI sudah mengeluarkan fatwa. Kami, ini adalah awal dulu permulaan BKB didirikan adalah dilantik langsung oleh salah satu unsur ketua MUI, Allahyarham Kiai Haji Aisyad Mutakin. Ketika kami berkoloni, pemuda remaja masjid berkoloni di Masjid Istiqomah Bandung, Bang, dekat juga markas perjuangannya AMI, itu di Citarum. Nah, ketika kumpul-kumpul, justru ayahanda almarhum Kiai Haji Aisyad Mutakin, salah satu unsur daripada ketua MUI di pusat, itu datang kepada kami. Kalian lagi kumpul-kumpul ngapain nih? Ya kan? Nah, agar gerakan kalian terkonsolidasikan, maka buatlah organisasi. Gitu. Maka jadilah BKPRMI. Gitu. Jadi kami ketika ya MUI adalah orang tua kami. Jadi apapun yang diperintahkan MUI, akan itu seperti mandatori. Sami nawatona. Kenapa? Karena MUI representasi orang tua kita, guru-guru kita, dan juga sebagai kalau MUI menyebut nidallah ammah, sebagai payung besarnya ormas Islam, payung besarnya kaum muslimin. Nah, sekarang sudah ada fatwa seperti itu. Nah, bagi PKPRMI, setelah keluar fatwa itu, kita membuat edaran. Dan juga himbauan kepada seluruh kader, pengurus BKPRMI, dari mulai DPP, DPW, DPD, DPK, DPD, sampai unit terkecil, unit pemuda remaja masjid. Ada berapa ribu tuh, Bang? Nah, untuk BKPRMI, untuk remajanya, yang baru kita bina dari sekitar 800-an ribu masjid, kita baru sekitar 150-175 ribu. Di dalamnya ada 3,6 juta remaja masjid. Di dalamnya ada sekitar 450 ribu guru-guru, ustadz guru ngaji, ya kan? Di dalamnya ada sekitar 270 ribu pengurus. Pengurusnya 200 ribuan. DPP 375 ribu, 372 orang. Kemudian DPW rata-rata 150 orang, kali 38 berapa? Kabupaten kota ada 500 kabupaten kota sudah ada DPD BKPRMI-nya. Jadi selain kampanyenya ke Bang Pronas, jangan-jangan edaran BKPRMI ini yang membuat boikot makin efektif. Nah, karenanya kita butuh kolaborasi keumatan. Tapi sorry Bang, sebut merek nggak kemarin dalam edaran itu? Karena waktu ini kan respon dari keluar fatwa MUI. Di fatwa MUI itu adalah memang belum menyebutkan. Maka memang tidak ada. Secara umum dulu gitu. Nah, kenapa ini menyambut baik dan keinginan kita kalau tadi Habib kita mengatakan harus ada giro. Ya, hari ini telaah kami apalagi merujuk kepada pergerakan umat seluruh dunia untuk Indonesia lah gitu ya.
tentang makna menagih kan, kita tuh ada istilah kami menyebutnya di materi kami di PKPRIM itu ada musik bil Islam atau kehilangan giroh, kebanggaan kepada Islamnya. Betul. Dan itu ada sebuah seperti mekanisme, konsep sistematika sehingga generasi muda hari ini seolah kurang peduli dengan gerakan ini. Nggak peduli lagi. Saya mengambil contoh di kemasjidan lah ya. Kan bonus demografi kita Bang sudah hampir 60% Bang ya di tahun ini. Ya kan 2030 besok kan hampir 72% perkiraannya. Bonus demografi kita. Dari yang muslim kita ambil, ya kan? Tidak lebih 15% pemuda remaja yang aktif di masjid. Malam kemarin saya ketemu sama Gen Z. Gen Z. Di salah satu masjid ikon BKPRMI, MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Oke. Yang Itu digerakkan pengelolaan apa? artinya digerakkan oleh generasi muda yang rata-rata pengurus BKPRMI juga. Ya. Untuk apa? Jadi ketika diajak ke MRBJ, ke masjid itu, kami awalnya nggak suka dengan masjid. Di kepala generasi muda adalah masjid itu paling sholat, berisik sedikit diusir, ya kan? Dianggapnya ngabisin kas masjid, Iya, ya kan? ngabisin Dianggapnya ganggu dan yang lainnya. Yang kedua, paling suruh ngaji. Nanti ketika ngaji, paling ini halal, ini haram, ini surga, neraka. Bagi generasi muda hari ini ternyata mungkin kesalahannya belum sampai itu, Bang. Termasuk urusan boykot ini. Termasuk apalagi urusan boykot. Urusan ke masjid dulu, Bang. Nah, namun ketika perubahan paradigma masjid sebagai sektor real untuk menuntaskan atau sebagai solusi dan generasi muda diberikan kesempatan berkreasi, berinovasi dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan harian umumnya. Terserah mau ngapain. Gitu ya. Bidang ekonomi, kita buat kafe-kafe buat ala mereka, wifi kita siapkan. Malam ini, sampai nanti malam tanggal 20, Bang, itu ada panggung gembira Ramadan, Kampung Ramadan. Di Ya kan? MRBJ. MRBJ. Oh, The Band. Wow. Tadi malam ada angklung. Kemudian ada selain nasyid, hadroh. Ada ini dong, ada kampanye. Nah, itu banyak juga. Maknanya, Bang, ketika generasi muda diberikan dikasih panggung untuk berkreasi, maka kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Dan karenanya ini juga kita memang bagus juga tema kita atau topik kita pada sore ini untuk membangkitkan kembali kesadaran bersama itu. Khususnya karena saya di Pemuda Remaja Masjid, ya harus mengarahkan kepada pemuda remaja masjid, ayo bersama-sama. Oke. Gitu. Ini untuk kedua-duanya sebelum Ya. ke Bang Fuad ke Kang Nanan. Ya. Jadi kita lihat di kemarin ini kan semua produk ini akhirnya menyampaikan laporan tahun. Ya. Sebagian gerai tutup. Ya. KFC tutup 3 sampai 5 Ya. pendapatan menutup. Ya. Lalu ujung-ujungnya adalah orang sebut ada pengurangan PHK gitu ya. Ya. Nah, ini Bapak-bapak sekalian bagaimana menanggapi pernyataan itu bahwa boykot ini Ya. justru menyebabkan pengangguran dan sebagainya. Apa tanggapan Bapak? Baik. Saya memandangnya pertama dari segi justru ini peluang. Bukan dari segi masalah. Oke. Justru. Toh bukan karena boykot juga, perusahaan banyak juga bangkrut. Oke. Sebut saja di beberapa tempat PT apa, Bang? Sanken. Apakah ada hubungan ini? Saya pikir enggak juga. Enggak ada hubungan boykot ya. Bangkrut juga. Puluhan ribu. Kemarin di Tangerang juga. Iya, sepatu. Bukan hubungan. Saya rasa enggak juga. Maksudnya enggak termasuk rilis nama-nama brand yang terafiliasi. Mungkin harus juga ditelaah lebih dalam. Kok bangkrut juga? Di Cikarang dan juga perusahaan yang bangkrut. Yang tidak terrilis oleh teman-teman yang terafiliasi dengan produk-produk yang menyumbang ke gerakan nasional Israel gitu ya, bangkrut juga. Nah, maknanya adalah hari ini memang adalah kita menjadikan itu sebuah peluang untuk bersama-sama menyediakan alternatif yang lebih halal, lebih barokah. Dan itu tidak sedikit, banyak juga. Contoh umpamanya, nanti kita kolaborasi. PKPRMI hari ini per Ramadan tahun ini kita launchingkan tentang gerbang emas. Gerbang apa itu? Gerbang emas itu adalah gerakan bangun ekonomi masjid. Wow. Ya kan? Sebut saja ini bocoran halus ini. Iya, konsepnya. Ini bocoran halus lah. Di Pamulang kita akan
akan mencoba untuk mengembangkan dan memperdayakan tanah kosong 31 hektar, Bang. Wow. Dengan konsep ekowisata masjid. Tapi judulnya Gerbang Emas. Di sana kita akan hadirkan sekitar mungkin 2.000 sampai 3.000 orang yang akan bekerja di sana. Akan ada sekitar 100 sampai 200 UMKM baru di sana. Ya kan? Konsepnya bangun masjid bagus, orang datang begitu ya? Yes, masjid sudah ada, tinggal dikembangkan. Walaupun kecil nih sekarang. Oke. Tanah masih kosong. Kita sudah mulai sekarang. Ada di sana pemberdayaan lele. Ya, dari lele saja kita sudah berdayakan menjadi 15 produk. Ya kan, nugget lele, abon lele, es krim lele. Pokoknya varian lele. varian lele. Itu baru dari satu ini, Bang. Baru dari satu apa namanya? Dari satu hamba Allah bernama lele tadi, gitu ya. Ayam. Ya, namanya Bib, keren, ayam Arab, Bib. Ayam Arab. Setiap hari bertelur, dari 500 itu ada sekitar 300 butir telur. Tanpa harus diinjeksi oleh bahan makanan itu supaya bertelur, atau jantan betina itu dikawinkan. Tiap hari bertelur. Itu namanya ayam Arab. Dan itu sudah sekarang walaupun baru rumahan, tapi lebih efektif, Bang. Jadi rumahan yang pesan ke kita. Masih justru kita kekurangan. Baru kita sekitar 500 sampai 1.000 ayam saja. Ya, yang setiap hari itu adalah 200 sampai 300 telur, dan itu langsung didistribusikan. Enak, halal thayyibah. Kenapa? Karena pakannya dijaga. Pakannya kita kelola sendiri, gitu ya. Dari mana? Sampah rumahan organik yang sudah diolah. Baik. Jadi justru kita mengentaskan lingkungan, ada juga nanti edukasi tentang sampah. Yang karena ingin sampaikan adalah uang uang umat yang tidak digunakan untuk membeli produk itu dialihkan untuk membeli barang-barang yang disediakan di MRBJ dan lahan-lahan tadi begitu ya. Betul. Nah, ini peluang, menurut saya ini peluang justru bagi pengusaha umumnya, bagi agnia, ya kan, termasuk pemerintah justru, ya kan. Daging ayam merek khusus itu. Nah, khusus ayam, Bang, kita sudah kolaborasi dengan satu pengusaha. Saya nggak mau nyebut mereknya, tapi kami diperkenan untuk membuat merek sendiri. Akhirnya kita buat namanya The Moscow Fried Chicken. Wah, ya. Moscow itu kan masjid, Bang. Tapi jadi merek, Bang. Moscow. Tapi ini di Moscow. Ini pasti menggantikan KFC nanti kapan. Ya, dalam hal ini kan butuh konsistensi. Ya kan, perjuangan itu butuh konsistensi dan persisten. Atau bahasa Arabnya kan istiqomah, ya kan. Dan harus ada dukungan dari semua stakeholder, ya kan, dari gerakan Pronas, juga dari dari artis, ya kan, dari para agnia, masyarakat, tokoh publik, untuk menyadarkan masyarakat kita ini nggak kekurangan, Bang. Sumber daya kita dahsyat, nggak kekurangan, gitu. Maka karenanya tentang gerakan aksi boykot ini perlu terus digaungkan kembali, agar ada sebuah kesadaran bersama khususnya di bulan Ramadan. Sedikit saya tambahkan, ada senjata kaum muslimin, orang beriman, yang mereka tahu, Zionis tahu, yaitulah doa. Doa itu merubah batu jadi meriam. Doa itu merubah batu, menghancurkan tank. Batu saja, Bang. Tapi bisa dirubah. Doa. Dan mereka tahu kekuatan doa, senjata kaum muslimin. Tapi mereka karena tahu cara bagaimana mengumpulkan doa itu. Caranya gimana, Bang? Caranya adalah masuk dari makanan, minuman, dimasukin sesuatu yang tidak halal, maka doa itu akan tidak lagi tajam. Dimakan oleh seseorang, diminum oleh seseorang, dan dia berdoa, tumpul doanya. Kalau tumpul doa, senjata seperti tidak mempan, Bang. Tapi kan kalau kita nggak tahu ngapain? Oh iya, kalau nggak tahu mah. Sekarang tahu ya geblok. Nah, kita nggak tahu, misalkan di makanan. yes. Jadi dia bilang dikasih apalah, nggak halal. Betul. Kita nggak tahu. Betul. Kita doa tetap dong kabul karena kita nggak tahu. Betul. Kalau kita tahu. Nah, karenanya Udah jelas dukung Israel nih, masih dikonsumsi. betul. Paling tidak gini, negara kita sudah hadir dalam hal ini dalam bab agama. Hati-hati dalam makan minuman. Carilah produk yang halal. Alternatif pertamanya dulu, secara umumnya halal. Nah, ini udah masuk ke ranah edukasi pendidikan anak-anak. Saya kan ada anak-anak Al-Quran, ada TKA, TPA, ada sekitar 2,1 juta santriwan santriwati kita. Setiap tahunnya tidak kurang dari 100.000 yang diwisuda.
para pembaca yang tidak bisa Quran menjadi baca Quran gitu ini. Nah, kita ajarkan kepada mereka hati-hatinya doa kita itu ampuh, mujarab, tajam sebagai senjata. Tapi kalau salah makan, salah minum, itu akan tumpul senjata itu. Karena kata Nabi, mendabatallahu biharami, barang siapa yang daging tumbuh dari yang haram, minuman dari yang haram, ya. Selain yang paling pantas perutnya api neraka adalah doanya akan terhijab. Nah, karenanya paling kita arahkan makanan yang halal, yang ada label halal. Negara sudah hadir. Sekarang ditambahkan dengan produk Israel. dengan MUI fatwa MUI tadi yang tidak terafiliasi dengan gerakan penjajahan di dunia. Mantap. Kenapa? Dengan sendirinya gerakan ini akan menajamkan kembali peluru-peluru senjata kaum muslim. Luar biasa. Mohon maaf, kita dulu tahun berapa Bang? 90-an Bang ya, ada gerakan di Palestina, gerakan Intifada. Dengan ketepel, dengan lemparan batu. Itu mampu mengalahkan apapun. Kenapa? Doanya tajam. Doanya. Mungkin bisa juga dibantu dengan doa ada kaum muslim seluruh dunia termasuk Indonesia. Tajam. Sekarang yang berdoa di sini ada yang haram. Oke. Baik. Dengan apa? Berarti nggak ada bedanya dong Palestina sama Indonesia. Mereka ketapel, kita bambu runcing. Runcing. Nah, tapi dia logika kan? Tapi iman. Kekuatan doa. Kekuatan doa kemudian digerakkan oleh booster bernama iman. Bahwa tadi Ya, pertanyaannya kembali ya. PHK banyak, Ya. gerai-gerai tutup. Bagaimana ini? Ini mungkin karena imbas dari aksi boikot. Ya. Amanah konstitusi menyebutkan bahwa negara itu diberi tanggung jawab untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Kejadian di Palestina jelas-jelas merupakan sebuah genocide dan sebuah tindakan brutal di zaman modern seperti ini. Indonesia katakanlah jika tidak mampu memberikan dukungan militer, harusnya memberikan dukungan dengan mendukung gerakan boikot ini. MUI orang tua kita sudah mengeluarkan fatwanya. Di bulan Ramadan ini beliau-beliau juga sudah memperingatkan kembali untuk tetap memperkuat boikot. Tapi kita lihat negara misalnya masih melakukan hubungan dagang loh dengan Israel. tidak ada secara resmi. Tidak ada secara resmi. Tapi catatan dari BPS dan statistik ada ekspor impor sedikit walaupun memang B2B. B2B Bisnis to bisnis. iya dengan menggunakan pihak ketiga. Oke. Katakanlah seperti itu. Ada sekian 0,003%. Sebut siapa politisi yang punya itu. Saya tidak ke arah sana. Tapi masih ada itu. Kemudian kita meminta tanggung jawab dari ulil amri ini kan Ya. untuk bisa melaksanakan fatwa dari orang tua di MUI. Nanti kan sudah jangankan melakukan hubungan dagang dengan Israel yang terafiliasi produk saja sudah kita boikot. Aksi boikot ini sebenarnya sejarahnya ada, Mas Miguel. Dulu ini di tahun 7 kenabian, justru Rasulullah SAW beserta keluarganya Bani Hashim itu diboikot oleh kaum Quraisy musyrik. Ya. Diboikot sampai kemudian Rasulullah dan keluarga-keluarganya itu sampai makan kulit dan daun-daunan selama 3 tahun. Mereka memboikot keluarga Nabi karena dakwah Nabi yang semakin luas. Aksi boikot ini adalah sebuah siasah dalam perang. Namun karena doa kembali lagi, doa seorang Nabi dan umat yang terzalimi dihentikan di tahun ketiga. Para pemuka Quraisy itu punya sedikit rasa kemanusiaan, boikot itu dihentikan. Apa isi boikot itu? Tidak berdagang dengan keluarga Bani Hashim, tidak menikahkan anak-anaknya, beberapa poin selama 3 tahun. Mungkin kita baru dengar ini. Dan kembali boikot itu kita lakukan Tapi untuk menekan kaum Israel terhadap saudara-saudara kita. Karena kalau mungkin kita tidak seagama dengan orang-orang di Palestina, ini sudah tragedi kemanusiaan, Pak. Sudah bukan soal isu tentang sektarian dan agama lagi, tapi ini adalah tragedi kemanusiaan. Soal lapangan kerja tadi, yang kemudian banyak perusahaan yang tutup disinggung nama Kang Nanang tadi kan sudah jelas. Kadang-kadang ada perusahaan yang tidak diboikot saja memang sudah situasi ekonomi sedang gelap, Pak. Sedang gelap, dan kemudian apa? Kalau negara punya alternatif, negara punya inovasi, elit-elit ini punya berpikir
pikirannya itu melakukan apa, melaksanakan amanah undang-undang untuk mensejahterakan kepentingan umum, maka harusnya alternatif usaha tadi, mikroekonomi, inovasi itu difasilitasi, Pak. Itu kan udah banyak beberapa NGO komunitas melakukan inisiatif usaha makro dikembangkan. Itu bisa menyerap tenaga kerja, difasilitasi dan sebagainya. Jangan kemudian elitnya sibuk sendiri mengurusi diri sendiri. Dan menjadikan gerakan boykot sebagai kambing hitam. Kambing hitam, kemudian mengkambing hitamkan kami. Boykot ini menutup lapangan kerja. Justru lapangan kerja itu tanggung jawab Anda sebagai pemegang kekuasaan. Logikanya begitu loh, Pak. Logikanya. Kan orang-orang di kita kan dibilangnya wah kita boykot, gue jadi kerja. Mana tanggung jawab lu? Biasanya kalau orang-orang daerah seperti itu, dia nggak nyampe. Bukan nggak nyampe, maksudnya dia berpikir seperti itu. Iya, Pak. Taunya gue berhenti gara-gara boykot. Padahal kita hidup bernegara, Bang ya. Kita membayar pajak ke negara. Kita berkontribusi kepada negara. Sampai hari ini kita tanya deh, pajak kita kemana sih? Misalnya, apa betul-betul digunakan untuk kesana lagi ya. kemaslahatan rakyat? Oke. Nah, Ini pertanyaan saya. Walaupun Gerbang House tidak menyebutkan nama produk, karena rilis produk 10 produk itu kan dibuat oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Iya. Starbucks, McDonald, KFC, kemudian Danone, Montreal, ada 10 saya lupa itu. Nah, perlu nggak menurut antum 10 produk ini atau jenis produk yang jelas-jelas terafiliasi Israel ini diumumkan oleh negara? Kalau kemudian kita memang mendesak negara juga untuk ikut terlibat dalam menjelaskan, karena sampai sekarang ini belum ada loh pernyataan resmi dari negara tentang mana yang diboikot, mana yang tidak perlu. Jadi akhirnya masyarakat nih atau umat muslim ini berpegang pada rilis yang disampaikan dari KMI saja. Ya. Atau perlu nggak menurut Anda disebutkan itu? Saya kira sulit untuk mendorong negara melakukan hal itu. Kebijakan ini saya kira bisa menjadi simalakama buat negara. Saya kira seperti itu. Tapi gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dan dukungan dari MUI itu sudah lebih dari cukup Luar biasa, untuk ya? bisa memboikot produk-produk afiliasi Israel. Negara tinggal hentikan misalnya perdagangan itu dengan Israel karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Kencangkan itu minimal. Kalaupun negara, orang-orang yang mewakili negara tidak menyebut produknya, Mas Megel, minimal ultimatum pernyataan bahwa kita mendukung mereka Palestina dan memboikot produk afiliasi Israel itu perlu dikemukakan walaupun tidak menyebut hanya pernyataan itu saja, itu sudah lebih dari cukup. ikut memboikot merek. Iya, karena nanti masyarakat cerdas, kita bisa mencari sendiri produk yang terafiliasi oleh Israel. Siap, kita terbatas waktu ini. Saya mau sampaikan pertanyaan terakhir. Jadi boykot sudah berlangsung hampir kira-kira 2 tahun. Saya lihat sebagian masyarakat sudah sangat sadar, karena kalau boleh dibilang sebenarnya ada sebagian produk nasional yang sekarang mendapatkan berkahnya tuh. Paragon saya sebut ya, kopi tuku gitu ya. Orang-orang kaya Indonesia yang muslim itu sebagian saya malah lihat pindah dari Starbucks ke tuku gitu. Nah, kalau saya tanya kepada kakanda ini, setelah kemudian boykot beralih ke penggunaan produk nasional, ada nggak target lain yang ingin dicapai? Atau cukup sampai di situ? Gimana Bang? Saya dulu. Iya. Baik, yang pertama adalah saya selalu mengembangkan paradigma positif. Di balik setiap kejadian itu atau dinamika kehidupan pasti di dalamnya ada peluang kebaikan. Termasuk, mohon maaf bagi mereka yang tidak suka dengan gerakan boykot, yang katanya menyebabkan PHK di mana-mana, justru inilah peluang bagi kita semua sekarang, ya kan, untuk kembali ke melihat Allah telah berikan potensi besar bagi negeri ini, ya, belum tergarap dengan maksimal, gitu. Termasuk tanah, udara, air di Indonesia ini sudah sangat cukup untuk menjadikan peluang kerja ke Indonesia. Dan mohon maaf juga teman-teman, apa yang gerakan boykot ini, apalagi yang sudah rilis barang-barang itu kan bukan suatu kebutuhan yang pokok dan dasar sebenarnya. Gitu. Jadi kan ada kebutuhan, ada keinginan. Gitu. Kita ini lebih banyak kepada mengikuti keinginan
daripada memenuhi kebutuhan. Nah, karenanya di bulan Ramadan ini saya menghimbau diri saya dan semua pemuda remaja masjid dan juga kaum muslimin, ini bulan Ramadan adalah mari kita menjadikan sebagai bulan transformasi, sebagaimana ulat kalau ingin terbang jadi kupu-kupu itu adalah ya harus perih, harus berpuasa. Allah jadikan Ramadan ini agar kita merasakan penderitaan, merasakan kesulitan orang, tapi sesungguhnya Allah sedang menyediakan hidangan surgawi yang sangat luar biasa. Gitu. Makanya dua kebahagiaan yang diberikan itu saat berbuka umumnya, bahwa enaknya makan itu saat kita perih, saat kita sudah lapar. Enaknya perjuangan itu setelah sudah melewati. Dan bisa jadi ini tahapan dari Allah untuk menyiapkan lapangan kerja yang banyak, lebih berkah, lebih besar, lebih berkah, dan menggali potensi sumber daya alam di bangsa ini, baik udara, langit, apalagi darat, air, tumbuh-tumbuhan yang lainnya, untuk dikuasai oleh bangsa kita sendiri, diolah oleh bangsa kita sendiri, lalu dinikmati oleh bangsa kita sendiri. Bahkan kalau kita sudah menikmati dengan kesejahteraan, kita dianjurkan juga untuk membantu banyak pihak. Lalu kata Pak Prabowo kan, gimana kita mau bantu banyak pihak? Sedangkan kita perut belum kenyang, belum aman yang lainnya. Maka saat inilah waktunya, bukan lagi menyalahkan atas boikotnya apanya. Inilah peluang dari Allah dengan Ramadan ini untuk segera menyadari bahwa Allah itu pasti akan menyiapkan kebaikan dan kemudahan pasca terjadi gerakan ini, dan Allah ingin menyadarkan kita di Indonesia ini sudah sangat amat cukup, sudah amat sangat subur. Kalau dulu kita mendengar kata Kus Plus itu apa? Negeri kolam suk-suk. Nah, ternyata itu asbabur wuludnya itu adalah lagu itu dibuat di NTT, di Atambua, ada kampung namanya Suk-Suk, desa Suk-Suk. Dan memang ada kolam, airnya itu seperti susu. Tapi di seluruhnya subur dan banyak ikannya. Itu menggambarkan Indonesia itu seperti itu. Dan bukan hanya syair, lagu saja, Bang. Saya udah ke sana saya. Ke desa Suk-Suk. Kaya raya. Tapi pertanyaan tadi betul, kemana kekayaan itu? Ditambah dengan pajak, restitusi pada yang lainnya, kemana kekayaan itu? Saatnya kita kembali ke dalam negeri, saatnya ke Indonesia Raya yang kaya, kuat, megah, agar kita memberdayakan dan diberdayakan oleh kita sendiri. Dan gunakan Produk-produk nasional. Jangan, kita lah yang paling berhak mengatakan sayangi, cintai, beli produk-produk nasional. Kita adalah pewarisan negeri ini. Bukan pengusaha saat itu ya. Saya nggak mau begitu, Bang. Baik. Nah, kita kan putra bangsa, pewaris negeri ini. Kita yang paling pantas mengatakan cintai Indonesia, ya kan? Hargai Indonesia, cintai, berdayakan, beli produk-produk dalam negeri. Coba, apa yang ditanam di Indonesia Tumbuh. semua ini. Orang ngejajah Indonesia karena apa? Rempahnya Indonesia. Betul. Sampai sekarang. Betul. Masya Allah. Tanam rambutan tumbuh. Semua ini apa yang ditanam insya Allah tumbuh. Dan itu belum dilihat. Orang luar bilang Indonesia itu jannatud dunya. Allah. Surga dunia. Firdaus yang netes dari langit. Allah. Indonesia. Saatnya. Di luar Betul. surga. Betul. Apa yang ada? Nanam apa itu? Tumbuh. Ayo. Bahkan apa kata lagi, Bang? Lempar tongkat dari tanaman. Ayo. Iya. Ya, menurut saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kang Nanang ya. Negeri ini adalah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sudah tidak bisa mengingkari lah bahwa negeri ini begitu banyak sumber daya alamnya, begitu banyak manusianya. Ini sebuah potensi besar yang diberikan, sebuah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Kan Soekarno dengan trisakti kemerdekaannya kemudian berkata bahwa berdaya dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dan kebudayaan. Ini menjadi bangsa besar. Kita lakukan itu, boikot afiliasi Israel adalah tanggung jawab kita sebagai negara dan warga negara untuk bisa mendirikan, membangun nilai-nilai kemanusiaan. Karena
Saya sudah membayangkan dia di zaman modern seperti ini, sebuah negara yang kecil, Gaza, dibantai dari segala sekian penjuru dengan puluhan ribu orang yang wafat. Semua mata dunia seperti tertutup, tapi masih ada nurani-nurani yang terus memberikan dukungan. Bahkan kita lihat bukan cuma negara-negara yang mayoritas Muslim, seperti Irlandia, Afrika Selatan, Brazil, begitu kerasnya terhadap Israel. Bahkan Muslim-Muslim sebelahnya, ya sebut saja misalnya Yaman dan Mesir, ya kan, dan lain sebagainya, sampai berani berkonfrontasi dengan Israel. Maka tak lain boikot ini harus diteruskan, Bang. Resiko kedepannya bagaimana itu terhadap keadaan ekonomi di negeri kita pikirin bersama, tentunya dengan melibatkan stakeholder yang paling utama, yaitu negara. Tak lain ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan agar Israel betul-betul mengukur dirinya dan sadar akan kejahatan yang dia lakukan. Ini masih saja terus berlangsung. Saya kira seperti itu. Bakal sadar selagi di backup. Ya. Nggak mungkin. Iya. Dan negara-negara Arab, Iya. itu saudara kita. Iya. Kalau saudara kita ke Mesir, itu mesti berasa dong. Iya. Ini sampai Betul. berapa tahun? Betul, Bib. Diem baik. Mana Islamianya, Mas? Masya Allah. Iya dong. Makanya kita mulai dari Indonesia. Iya. Insya Allah. Mulai dari Indonesia. Kita mulai dari Indonesia dan dari Prabowo Subianto. Amin. Baik, saya tutup obrolan kita sore ini, dan terima kasih sekali teman-teman sekalian, Bang Fuad, Ustaz Nana, Bib. Kita undur diri, kita ketemu lagi di omongan podcast berikutnya, dan tetap boikot produk terlalu di Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.